Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam satu rahmi kami sampaikan pemirsa. Kita berjumpa kembali dalam Bincang Santai. Hari ini bersama Dr. Kaila Syar dan juga Ustazah Masruhah. Perbincangan saat ini yaitu maqalah Ibnu Athaillah Al-Askandari dalam kitab Ahkamnya yang nanti akan dijelaskan oleh beliau berdua. Assalamualaikum Gus dan juga Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, maqalah beliau yaitu urudul imdad bihasabil isti'dad wa syurukul anwar ala hasabi safail asrar. Ini monggo Gus Ali untuk menjelaskan. Terima kasih para muhibbin semuanya. Makalah yang pertama dari Al-Hikam, urudul imdad bihasabil isti'dad. Jadi sampainya anugerah atau karunia Allah itu didasarkan atas persiapan. Jadi Allah itu maha kuasa berbuat apapun, tetapi Allah maha adil. Jadi memberi nikmat, memberi karunia kepada siapapun juga, baik umat Islam ataupun umat-umat non-Islam, itu berdasarkan persiapan yang dia lakukan. Contoh misalkan seorang petani menanam cabai, tanam saja tidak dirawat, itu artinya si petani tidak menyiapkan karunia yang akan diberikan oleh Allah. Dia tanam saja tidak disiram, tidak dibersihkan itu gulmanya, rumputnya, tidak dipupuk, maka tidak akan muncul buahnya, karunia Allah tidak akan muncul. Sebaliknya kalau dia rawat, dia pupuk, dia siram dengan baik, maka akan muncul buahnya yang baik. Jadi karunia Allah akan datang berdasarkan ikhtiar dan persiapan-persiapan yang kita lakukan. Itu contoh petani, sama saja, petambak, santri. Kalau dia belajar dengan sungguh-sungguh artinya dia sedang menyiapkan wadah yang besar untuk datangnya karunia. Nah, santri yang tidak sungguh-sungguh berarti tidak menyiapkan wadah yang besar, maka karunia yang datang juga sedikit. Itu berlaku secara universal, bukan hanya untuk umat Islam, tapi semua manusia. Kalau dia berikhtiar dengan sungguh-sungguh, maka dia sama halnya menyiapkan wadah yang besar untuk datangnya karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran kalau bangsa kita ini kemudian rajin, maka akan sejahtera. Tapi sebaliknya, kalau tidak rajin, bermalas-malasan, maka juga nikmat yang diberikan Allah juga akan terbatas. Tapi walaupun Allah itu kuasa, tapi tetap sebab akibat dipakai. Benar, jadi Allah itu Maha Rahman. Rahman itu belas kasih kepada siapapun, tidak peduli agama, tidak peduli bangsanya, semuanya mendapatkan sifat Rahmannya Allah. Maka tidak heran kalau ada bangsa-bangsa yang mayoritas penduduknya beragama non-muslim itu maju. Kenapa? Karena persiapannya memang betul-betul serius. Sementara bangsa yang mayoritas penduduknya muslim, kenapa masih miskin? Karena bermalas-malasan. Banyak demo, bermalas-malasan, banyak demo, sementara yang lain bekerja keras. Hasilnya maka akan berbeda. Terima kasih Gus. Selanjutnya pada maqalah yang kedua yaitu idza arada ayyudhhira fadlahu 'alaika khalaqa wa nasaba ilaika. Silakan Ustazah Masruhah untuk menjelaskan. Terima kasih. Bismillah, idza arada ayyudhhira fadlahu 'alaika khalaqa wa nasaba ilaika. Jadi jika Allah menghendaki keutamaan dari seseorang itu muncul dari seorang tersebut, khalaqa, maka Allah akan menciptakan amalnya, wa nasaba ilaika, dan menyematkan amal tersebut kepada seorang tersebut. Jadi jika Allah menghendaki seorang itu menjadi orang baik, maka akan ada saja
jalan yang Allah tunjukkan kepada dia. Misalkan sedekah. Jadi Allah tunjukkan, Allah gerakkan hatinya untuk orang tersebut mengeluarkan dari sebagian hartanya. Tetapi meskipun Allah yang menggerakkan, nanti pahalanya kembali lagi pada orang tersebut. Misalkan lagi sholat, Allah akan menunjukkan keutamaan sholat, misalkan sholat tahajud, sholat sunnah. Jadi orang tersebut semacam tidak merasakan bahwa dia mendapat bisikan, mendapat sebuah gerakan hati untuk menuju sesuatu yang baik. Setelah dia merasakan melaksanakan pekerjaan tersebut, dia akan merasakan, oh ini sebenarnya adalah pertanda saya menjadi orang yang baik. Tapi meskipun Allah yang menggerakkan, tapi pahalanya kembali lagi kepada orang tersebut. Artinya kita melakukan kebaikan itu berarti sudah tanda bahwa Allah menyetujui kita melakukan kebaikan itu. Seperti itu. Tadi masih terpotong separuh, wa syurukul anwari ala hasabi sofail asrar. Bahwa nur Allah, cahaya Allah itu juga diberikan kepada seseorang berdasarkan juga kebeningan hati seseorang. Jadi kita sebagai manusia oleh Allah disuruh memilih dengan bekal-bekal yang sudah diberikan oleh Allah, dengan potensi yang sudah dianugerahkan oleh Allah, kita disuruh memilih dan terus didorong untuk membersihkan hati. Nah, ketika hati kita ini sudah baik, sudah bersih, maka otomatis cahaya Allah ini juga akan datang untuk mengisi hati kita. Nah, kalau hati kita ini belum bersih, maka nur ilahi juga sulit untuk mendekat. Nur ilahi ini kan sesuatu yang bening ya. Maka dia akan datang kepada cermin yang bening supaya pantulannya ini juga bagus. Nah, kalau hati kita ini masih kotor, masih banyak penyakitnya, maka nur ilahi juga sulit untuk mendekat. Ini sama seperti penjelasan saya yang pertama tadi sebenarnya, bahwa wadah ini kalau kita siapkan dengan baik, maka nikmat nur-nurnya Allah juga akan datang. Maka para kekasihnya Allah itu mengapa banyak diberi karomah, diberi sesuatu yang istimewa? Karena memang hati beliau ini sudah siap. Hati beliau ini kalau nanti diberi karunia Allah itu akan digunakan dengan baik, tidak disalahgunakan. Oke, selanjutnya makalah yang ketiga dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan kaifa tufriqu lakal awaid wa anta lam tufraq min nafsikal awaid. Itu bagaimana jelasannya, Gus? Ya, terima kasih. Yang ketiga ini itu sindiran untuk kita yang selalu menginginkan sesuatu yang lebih, padahal persiapan kita tidak lebih. Kata Imam Athaillah As-Sakandari, bagaimana mungkin kamu ingin sesuatu yang luar biasa padahal amalmu biasa-biasa saja. Jadi hukum sebab akibat itu untuk makom kita yang kasab kan berlaku. Kalau pengen hasil yang luar biasa, maka usahanya juga harus luar biasa. Sama tadi, kalau pengen karunia yang besar, maka wadahnya juga harus besar, kan begitu. Nah, kalau amal kita sama dengan teman-teman kita, maka hasilnya juga akan sama dengan teman-teman kita. Ya, maka tambahi. Nah, kalau pengen istimewa, tambahi. Harus beda, harus lain, artinya lebih daripada usaha-usaha yang biasa-biasa saja. Dan tidak perlu orang lain tahu. Jadi segala kepedihan kita, segala beban kita, segala kepayahan kita lakukan dalam sunyi. Orang lain tak perlu tahu, orang lain tidak perlu mengakui, karena zat yang maha tahu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada tambahan dari Ustazah Masruhah? Tidak, Gus. Ya. Terima kasih Gus Ali dan juga Ustazah Masruhah. Pemirsa, demikian tadi pembahasan
apa yang disampaikan oleh beliau berdua tentang 3 maqalah Ibnu Athaillah Al-Sakandari dalam kitab hikamnya. Semoga kita semua bisa melaksanakan sesuai tadi yang disampaikan, yaitu usaha yang besar juga nanti akan menghasilkan sesuatu yang besar begitu. Pemirsa, demikian saja perbincangan santai pada hari ini. Sampai bertemu di perbincangan selanjutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.